Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala jum'atis sayyidil ayyam al-maliyatul bil barakati wa fadailil jisam allati fiha sa'atun mustajabatun la yas'alullaha muslimun fiha khairan illa a'tahu iya bitamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang ini dengan izin Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah berikan kesehatan kepada jasad kita, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi khatamil anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya jangan pelit kita selaku umat Rasul ucapan selawat setiap hari. Bukan hanya di dalam solat. Kalau di dalam solat hukumnya wajib kita melaksanakan membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar solat kita baca. Karena untungnya bagi kita kalau kita bisa bermimpi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan lebih mudah mendapatkan syafaat yang begitu besar. Kita akan dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak bosan dimanapun berada khatib di masjid yang melaksanakan sholat Jumat, mengajak para hadirin khususnya untuk diri khatib sendiri dan juga para jamaah yang hadir, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat diri kita bahagia, takwa yang membuat kita tambah semangat, takwa yang membuat kita tidak mengeluh. Karena tak lain adalah takwa adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Jumat merupakan hari yang besar bagi umat Islam. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman. Siapa tuh kita orang beriman? Ada ngaku Islam dan tentu beriman, tapi insya Allah kalau orang yang beriman pasti Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang luar biasa. Islam yang Allah turunkan di Indonesia merupakan keberkahan bagi kita selaku bangsa Indonesia. Mana ada kita ibadah dilarang. Sholat Jumat cuman ada di Covid aja kita dilarang. Kita ibadah sholat nggak ada yang dilarang.
Kita ngaji mau mazhab apa aja nggak ada dilarang kecuali pengurus masjidnya. Yang larang pengurus masjidnya. Orang datang ke masjid menyebarkan aliran-aliran yang nggak jelas. Ketahuan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke masjid kita menyebarkan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya pantas dilarang. Bukan dilarang di Indonesia, bebas. Asalkan jangan jadi teroris menghancurkan nama Islam. Bisa digempur oleh negara Indonesia. Indonesia berkat rahmat Allah. Kita harus bahagia jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena kita yakini surganya dunia ada di Indonesia. Jangankan kayu, batang ditanam di tanah Indonesia bisa subur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pertanyaannya, apakah kita selaku umat Islam telah ikut andil di dalam pembangunan bangsa Indonesia? Kalau soal kemerdekaan nggak diragukan ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, umat Islam. Kita nih sekarang kepentingan kita umat Islam adalah untuk kepentingan kita. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Jaga keluarga kita. Jaga diri kita dari apa? Dari azab kubur. Itkum minan nar. Apalagi kalau kita yakini ada kiamat. Ada orang Islam gak ngaku adanya kiamat. Banyak. Nggak yakin adanya Allah, banyak. Islam yang ke masjid masih ragu dengan adanya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamperkan, didekati, dinasihati oleh malaikat Jibril. Di dalam sebuah hadisnya dikenal dengan malaikat Jibril ini, ya Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Bayangin, setingkat Rasulullah dinasehati nama malaikat Jibril. Padahal orientasinya adalah nanti nasihat malaikat Jibril ini akan sampai kepada kita. Pada dasarnya nasihat, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu ya Muhammad. Ingat, suatu saat kita akan mati. Ini kita nih, silakan mau jadi penjabat, berebut kekuasaan. Yang lebih ngeri lagi sekarang nih, saya tahu karena seorang asli sini, jangankan urusan pejabat yang tinggi, tingkat RT ribut, tingkat RW ribut, apalagi nanti tingkat kelurahan kalau dikasih kebebasan ribut. Padahal Allah menerangkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Jika kita waktunya mati, ajal udah datang, la yastaqdimuna as-sa'ah wa la taqdim. Tidak ada bisa ditunda atau diulur. Kita nih, kita tiba-tiba datang malaikat berbentuk manusia. Siapa engkau? Aku malaikat Israel. Kira-kira apaan nih yang kita jawab? Kalau orang beriman, ibadah tenang-tenang aja. Yang penting ibadah kita ikhlas karena Allah. Kita yakin sholat kita nggak ada kesempurnaan. Apalagi ditambah keikhlasan, itu sulit. Yang penting kita berusaha berjalan demi untuk karunia Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mencintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang makhluknya Allah ini yang namanya manusia dan lain-lainnya. Diterangkan
Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita diperintahkan meninfakkan kita punya jiwa dan raga kita, lebih-lebih harta kita. Kita infakkan jiwa kita untuk masjid, waktu kita infakkan. Umur kita serahkan untuk masjid, untuk keluarga kita, itu termasuk infak. Jangan berpikiran infak itu urusannya duit. Aneh nggak punya duit, nggak bisa infak. Ente punya umur, datang ke masjid jadi jamaah. Tapi jangan jadi jamaah yang bawel. Aneh bilangin, ada jamaah bawel, nyumbang kagak, infak kagak, kipas angin mati, dia ngomong nih masjid panas, diam-diam aja tulisin infak, ini aneh beliin kipas angin, udah tenang, kasih masukan masjid, infak untuk masjid, karena masjid adalah sentral persatuan umat. Saya berharap masjid merupakan benih untuk pertumbuhan anak-anak muda untuk menjelang masa tuanya menjadi mubalighah, menjadi cendekiawan. Saya bisa berdiri di sini karena dibina di masjid, cinta sama masjid sehingga tumbuh rasa cinta kepada Islam, belajar tentang ajaran Islam. Bisa berdiri di sini karena orang tua kita, guru kita, dan masjid. Kalau orang ogah infak, apa kendalanya? Lalu orang yang mau meninggal nih ngomong sama malaikat Israel, sama Allah juga dingeluh. Ya Tuhan kami sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja. Maka apa jawabannya? Fa asaddaqo minas solihin. Nih ngomong nih kita nanti nih ngalamin ketika mau dicabut nyawanya sama Allah. Fa asaddaqo minas solihin. Udah terlambat. Kiranya kalau saya panjangin lagi nih umur ente mau ngapain? Mau sedekah, mau berbuat soleh, udah terlambat. Ijazah aja lu mulai yastakhiru masa. Nah oleh karena itu, pada kesempatan yang kita masih sehat, yang umurnya masih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun masih ada, alhamdulillah. Kita ngabdikan kepada Allah semampu kita, kita carikan ikhlas kepada Allah. Yang terakhir, ku anfusakum wa ahlikum naroh, jaga diri kita. Jangan keluarga orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naroh, keluarga kita, rumah tangga kita. Ada anak nakal di masjid, kita marahin, padahal anak kita nggak pernah ke masjid. Kita nasehatin, anak kita ajak ke masjid. Problem di masjid anak-anak. Problem di masjid adalah jamaahnya nggak mau hadir, padahal dekat masjid. Masjid rusak nggak mau nyumbang, problemnya adalah kita, keluarga. Kalau anak-anak nakal di masjid kita nasihati. Kenapa? Karena anak-anak tidak mengerti apa-apa. Makanya orang tua jangan bangga kalau anaknya ke masjid, tapi nasihatin, nak kalau ke masjid jaga nama baik ayahmu. Ayah nggak sempat ke masjid karena sakit, kirim salam sama jamaah masjid. Kamu ke masjid jangan nakal. Ini kan kadang nggak dinasehatin. Kalau mau orang lain nggak denger, kalau mau orang lain sama orang tua insya Allah dia denger. Wa ahlikum naro, keluarga kita. Nah oleh karena itu yuk kita sama-sama bangun bangsa ini. Diawali oleh keluarga kita. Kalau anak kita pinter, menjadi anak soleh, dipersembahkan untuk keluarganya. Kalau anak kita nakal, kita persembahkan anak kita yang nakal, kan jadinya kita nggak enak. Jadi orang tua nggak ada yang doain Robbik fili wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Kita pengen anak kita mendoakan, kita doakan, ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Marilah kita angkat kedua tangan kita di hari Jumat ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, diberikan panjang umur untuk taat kepada Allah, berikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,
supaya negara ini bisa memberikan masyarakatnya bukan masyarakat miskin, masyarakat yang sejahtera, sehingga masyarakatnya yang bahagia, sejahtera, makmur, bisa beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan memberikan bantuan kepada majlis taklim, masjid dan guru-gurunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.